Halo kalian semua, bersama saya Liga Profesor Y. Dan di episode-episode sebelumnya kita sudah membahas tentang 5 sukses Ramadan ya. Dan 5 sukses Ramadan yang biasa kita sebut 5 sukses itu puasa, tarawih, zakat, habis itu baca Quran sama Lailatul Qadar. Ada 5 ya. Ada 5 sukses Ramadan yang bisa kita dapatkan di bulan Ramadan ini untuk menjadi bulan Ramadan yang lebih baik. Dan seperti yang udah dibahas di episode sebelumnya, bahwa kalau kalian di situ masih melakukan kebiasaan yang buruk, pastinya 5 sukses Ramadan ini nggak akan bisa kalian dapatkan. Ya contohnya seperti kalau dalam puasa, di episode sebelumnya kita sudah membahas tentang kebiasaan-kebiasaan buruk apa yang ada di puasa. Dan ketika kalian mengerjakan kebiasaan buruk tersebut, ya pastinya nggak akan mendapatkan kesempatan untuk menjadi lebih baik melalui puasa. Nah, di 5 episode setelah ini saya akan menjelaskan tentang kebiasaan-kebiasaan buruk apa yang harus kalian hindari untuk menggapai 5 sukses ini. Dan pastinya nanti ketika di akhir Idul Fitri, saya berharap bahwa kalian sudah menjadi diri yang baru, diri yang lebih baik daripada diri yang sebelumnya. Ya oke, mungkin seperti itu. Dan ketika sebelumnya kita sudah membahas tentang kebiasaan buruk di saat berpuasa, dan sekarang kita akan membahas tentang kebiasaan buruk yang mungkin dilakukan saat sholat tarawih. Nah, kendala-kendala yang sering kali dijumpai saat sholat tarawih ini pasti adalah kemalasan, atau ya mungkin kecapean kali ya. Mungkin di awal Ramadan bisa kalian lihat situasinya juga, di awal-awal itu biasanya sangat semangat sekali gitu loh dalam menggapai pahala tarawih mungkin ya. Itu sangat semangat sekali di awal-awal Ramadan. Tapi lama-kelamaan seperti itu, seperti yang bisa kalian lihat sendiri. Nah, kendalanya yang paling sering adalah kemalasan seperti ini. Nah, dan juga mungkin terlalu lamanya sholat tersebut, sehingga kalian di situ sangat malas dan mungkin udah capek bekerja. Meskipun sekarang lockdown juga udah capek di kamar, capek rebahan. Ya. Tetapi hanya dengan satu faktor utama tersebut, yaitu malas, maka kalian tidak akan mendapatkan kebiasaan yang baik dalam sholat tarawih. Ingat, ketika kalian di situ bisa membiasakan sholat tarawih yang baik dan benar dan juga tenang, kalian akan mendapatkan kualitas tidur yang bagus, dan kemudian malam-malam kalian itu bisa menjadi tenang, dan ada beberapa banyak kebahagiaan yang bisa kalian lihat di episode sebelumnya tentang sholat tarawih. Nah, seperti itu. Dan faktor-faktor utama yang menyebabkan kemalasan ini akan kita sebutkan. Faktor-faktor utama yang menyebabkan kemalasan sholat tarawih. Yang pertama adalah kalian buka terlalu kenyang. Oke, mungkin bagi kalian apalagi yang mungkin gak sempat sahur ya, kadang ada gak sempat sahur dan kemudian maksudnya bangun kesiangan sehingga bangun-bangun udah subuh. Nah itu kan gak sempat sahur, udah menahan lapar dan haus seharian penuh kan, maghrib waktunya balas dendam ini. Nah kan waktunya balas dendam. Kalian kalau makannya itu gak terkontrol dan kekenyangan, itu tubuh itu jadi capek. Kenapa kok capek? Ya karena ketika tubuh itu ada banyak makanan yang harus diproses, tubuh itu memfokuskan diri agar lambung ini itu tidak penuh. Wah, lambung udah penuh ini. Oke, kita proses saja makanannya. Tinggalkan aktivitas yang lain. Ya udah, kalian habis maghrib rebahan, tubuh kalian memproses makanan dan kemudian mungkin bisa ketiduran juga, atau ketika tarawih nggak kuat berdiri dan lain sebagainya. Nah, jadi untuk kebiasaan yang seperti ini, makan kekenyangan ini mungkin harus segera kalian kurangi. Dan kalau tips dari saya sendiri juga mungkin dibagi-bagilah perutnya ya. Perut kalian ini cuma segitu, dan dibagi-bagi ketika makan takjil. Terus setelah takjil kita bisa sholat maghrib, dan kemudian setelah maghrib kita bisa makan makanan yang berat dan secukupnya saja. Baru setelah tarawih dan kalian ingin pergi tidur, kalian bisa makan sepuasnya kalau kalian pengen gendut. Oke. Itu adalah kebiasaan yang akan mencegah kalian untuk mendapatkan manfaat dari tarawih. Dan yang kedua adalah sholat kalian terburu-buru. Mungkin bagi kalian sholat biasanya kan sholat 4 rakaat, 3 rakaat. Ini sholat ada 11 rakaat, ada yang 21 rakaat. Itu kan lama banget ya. Wajar dong mungkin yang biasanya sholat 4 rakaat itu bacaannya
pendek-pendek, sekarang makin diperpendek lagi. Yang biasanya bacaannya itu nggak terlalu cepat, pelan, santai gitu, tapi sekarang malah dipercepat lagi. Ya jangan seperti itu. Sholat tarawih dengan terburu-buru itu ya bukan nggak ada manfaatnya juga sih, tetapi ya aneh aja gitu loh. Dan kalian ketika kalian seperti itu, pastinya kalian juga akan sulit, dan nggak sulit doang, pasti selain kekhusyuan sholat kalian itu dipertanyakan, sholat yang seperti itu, kalian juga tidak akan tenang hati kalian. Dan ketika hati kalian gak akan tenang, ya makin lama itu sholat itu makin cepet. Pertama mungkin cuman saya harus sholat setengah jam. Makin lama itu gak akan makin lama sholatnya. Wah, kok sepertinya setengah jam ini terlalu lama, sholat kok setengah jam. Oke, kita percepat lagi menjadi 15 menit. Pasti akan seperti itu. Maka dari itu ketika kalian sholat tarawih, jangan terburu-buru, santai aja, ya tenang, terus kemudian diresapi bacaan-bacaannya, seperti itu. Dan yang ketiga adalah kebiasaan untuk bolong, atau bukan bolong berlubang sih, tetapi tidak merutinkan pada sholat tarawih. Nah, sholat tarawih ini manfaatnya kan bisa kalian rasakan ketika kalian bisa merutinkannya. Gak ada satu hari pun kalian terlambat sholat tarawih, gak ada satu hari pun kalian nggak sholat tarawih. Nah itu baru bisa kalian rasakan manfaatnya. Entah itu karena urusan habis buka bersama, biasanya kan gitu, habis buka bersama sholat maghrib, sholat isya diropel, udah nggak ada sholat tarawih. Atau mungkin karena apalagi alasan biasanya, atau mungkin karena kerja atau apa, ya usahakan meskipun kalian kerja gitu ya, mencari maisha, ya sholat tarawihnya usahakan sholat tarawih lah meskipun sendirian di rumah. Itu akan memperbaiki diri kalian di bulan Ramadan seperti ini. Nah, oke, mungkin seperti itu dulu kebiasaan buruk yang harus kalian hindari juga ketika kalian ingin menjadi lebih baik dan ingin mensukseskan sholat tarawih di bulan Ramadan ini. Dan jangan lupa follow podcast ini, podcast mesti dengar, di Spotify atau di platform-platform lain, entah itu di Anchor, di Google Podcast, atau di iTunes. Dan kalau kalian di situ suka yang ada visualnya, kalian bisa subscribe channel ini di channel Mesti Sukses di YouTube. Atau kalau kalian di situ ingin memperkaya diri kalian dengan artikel-artikel motivasi yang menarik, kalian juga bisa membacanya di mestisukses.com. Oke, mungkin seperti itu dulu. Terima kasih kalian semua sudah mendengarkan, dan sampai jumpa.